Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi guru yang kami hormati. Kami dari kelompok Uni 6 ingin memaparkan materi tentang teks anekdot. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya anak Paulus Saja Granandia, nomor absen 4 dari kelas 29. Perkenalkan, nama saya Madedi Widaswari. Perkenalkan, nama saya Made Abdul Hussein dari kelas 29 nomor absen 38. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teks anekdot. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimada Bigatu Nama Putri, nomor absen 38. Nah, sebelum kita terjun lebih dalam ke teks anekdot, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot berisi cerita lucu, tetapi teks anekdot juga memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Banyak yang menganggap bahwa teks anekdot merupakan cerita yang berisi rangkaian beberapa kalimat lucu. Namun, kriteria teks anekdot bukan hanya lucu, tetapi menyampaikan maksud penulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik, karena lucu dan mengesankan. Selain itu, teks anekdot biasanya juga membahas orang penting atau terkenal dan tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Hal ini membuat teks anekdot pada dasarnya merupakan sebuah cerita lucu yang ditulis dan dibuat berdasarkan apa yang terjadi di dunia nyata. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pengertian teks anekdot menurut beberapa ahli. Menurut Darmansyah, dalam bukunya Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor, mengatakan bahwa teks anekdot merupakan cerita singkat yang mengandung humor. Humor pada teks ini terlihat dari kejanggalannya, ketidakmasukakalannya, kekontradiksiannya, serta kenakalannya. Selanjutnya, Wijana dalam bukunya Pemanfaatan Teks Humor dalam Pengajaran Aspek-Aspek Kebahasaan menjelaskan bahwa teks anekdot adalah teks yang bertujuan untuk bersenda gurau, menyindir, maupun mengkritik secara tidak langsung berbagai hal ketidakberesan yang terjadi di tengah masyarakat. Taufikur Rahman dalam bukunya Teks dalam Kajian Struktur dan Kebahasaan menjelaskan bahwa teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Topik teks anekdot biasanya tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Artinya sebuah cerita singkat yang berisi tentang guyon atau berbau humor tetapi mengandung kritik. Cerita tersebut dinamakan teks anekdot. Tidak hanya berbentuk cerita, pengertian teks anekdot juga dapat berbentuk dialog singkat antara dua tokoh. Mahsun dalam bukunya Teks dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia, Kurikulum 2013, menjelaskan bahwa pengertian teks anekdot adalah jenis karya sastra yang termasuk dalam jenis teks tunggal. Pardiono dalam bukunya Pasti Bisa Teaching Genre-Based Writing mengatakan bahwa teks anekdot adalah teks atau cerita yang membahas mengenai kejadian lucu atau konyol pada masa lalu dengan tujuan untuk mengajak pembaca berbagi emosi. Baiklah, masih bersama saya Nimada Bigatu Nama Putri, nomor absen 38. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks anekdot. Setelah mengetahui pengertian teks anekdot, sekarang saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri dari teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama adalah memiliki sifat menggelitik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks. Setiap cerita lucu itu bisa membuat pembaca merasa terhibur. Yang kedua adalah menghibur. Maksudnya adalah teks ini dapat membuat tertawa dan menghibur
dengan beragam kisah lucu dan humornya. Yang ketiga adalah memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa kisah teks anekdot, ditemukan banyak yang dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu, baik itu seorang maupun kelompok. Oleh karena itu, teks anekdot bisa dibilang sebagai media untuk mengkritik suatu peristiwa yang sedang terjadi. Yang keempat adalah memiliki tujuan tertentu. Tidak seperti teks lain, teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk sesuai keinginan dari penulis. Dengan begitu, penulis memiliki sudut pandang yang lebih luas dan bisa menghasilkan teks anekdot dengan maksimal. Yang kelima adalah bisa jadi mengenai orang penting, karena tidak ada aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot. Hal ini menjadikan teks anekdot biasa digunakan untuk membahas orang-orang penting. Yang keenam adalah kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Orang yang hendak menulis membuat cerita lain yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan saat ini. Nah, perkenalkan, nama saya Mandi Dewi Lastari Dewi, nomor absen 34. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan struktur dari teks anekdot. Nah, tujuan dari teks anekdot adalah setelah memahami pengertian dari teks anekdot dan ciri-ciri dari teks anekdot yang dijelaskan tadi, kamu pasti sudah bisa kan menentukan mana teks anekdot dan yang tidak teks anekdot. Teks anekdot pada dasarnya mengandung tujuan yang berfokus pada dampak yang akan didapatkan oleh pembaca setelah membaca cerita atau kisah yang lucu. Dalam menulis teks anekdot, biasanya seorang penulis memiliki 3 tujuan yang ingin disampaikan kepada pembaca, mulai dari membangkitkan tawa pembaca sebagai sarana hiburan, dan tentunya sebagai sarana untuk mengkritik. Dan adanya teks anekdot bisa menjadi alternatif bagi kamu yang menyampaikan kritik kepada seseorang secara lucu dan menghibur. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Tujuan kedua dari teks anekdot adalah sebagai sarana hiburan. Teks anekdot yang bersifat lucu bertujuan juga untuk menghibur pembaca. Oleh karena itu, tak sedikit orang yang akan terhibur setelah membaca teks anekdot. Bisa saja kamu adalah salah satu orang itu. Yang ketiga, sebagai saran untuk mengkritik. Seperti yang sudah dijelaskan dari pengertian teks anekdot, bahwa yang biasa digunakan untuk mengkritik tentang sebuah peristiwa yang sedang terjadi, dengan adanya teks anekdot, pembaca dan akan tertawa, terhibur, sekaligus mendapatkan suatu informasi dalam bentuk kritikan. Nah, struktur teks anekdot. Setelah menyimak penjelasan mengenai pengertian teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, hingga tujuan dari teks anekdot, berikut ini kamu akan disajikan penjelasan tentang struktur dari teks anekdot. Struktur pada teks anekdot memiliki fungsi sebagai kerangka untuk membangun isi cerita dari teks anekdot. Teks anekdot biasanya berupa narasi pendek dari insiden yang menarik, lucu, atau biografi. Tujuan teks anekdot ini yaitu menceritakan kembali suatu kejadian yang tidak biasa dan lucu untuk menghibur pembaca. Yang kedua yaitu orientasi. Bagian kedua dari teks anekdot adalah orientasi. Berbeda dengan abstrak yang memberikan gambaran awal, orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Orientasi juga bisa disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Yang ketiga yaitu krisis. Bagian ketiga dari teks anekdot adalah krisis. Setelah pembaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks. Nah, yang keempat yaitu reaksi. Bagian keempat dari teks anekdot adalah reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu koda. Bagian terakhir dari teks anekdot yaitu koda. Setelah keseluruhan cerita yang sudah disampaikan, koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot. Nah, cukup dari saya pemaparan materi dan penjelasan tentang tujuan dan struktur teks anekdot. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Nurabsi Junaidi,
absen 35. Sini saya akan membacakan tentang unsur-unsur teks anekdot. Selain struktur, karena teks anekdot adalah suatu cerita, maka teks anekdot mempunyai unsur pembangun ceritanya. Menurut Kosasih 2017 HIM 19, unsur-unsur di dalam cerita anekdot ada tokoh, alur, dan latar. Berikut ini adalah penjelasannya. Pertama, tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Pada setiap tulisan pastikan mempunyai sebuah tema. 2. Tokoh. Tokoh termasuk salah satu unsur intrinsik yang membangun sebuah cerita, baik novel, cerpen, dongeng, maupun jenis cerita lainnya. Yang ketiga, latar. Latar merupakan salah satu unsur intrinsik dalam cerita yang merupakan unsur pembangun dari dalam cerita itu sendiri. 4. Latar waktu. Latar waktu dikutip dari buku Kreatif Siaran Televisi Hard News, Soft News, Drama, Non-Drama 2017 oleh Rusman Latif dan Yusiati Utut. Latar waktu adalah latar di mana tokoh dalam cerita melakukan suatu pada saat terjadinya peristiwa. Contohnya pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Latar tempat. Latar tempat adalah tempat pertunjukan lokasi terjadinya sebuah peristiwa, misalnya di taman, di sekolah, di dalam gedung, di terminal, dan di rumah. Latar suasana. Latar suasana merupakan situasi yang terjadi ketika tokoh atau pelaku dalam cerita melakukan suatu hal, seperti perasaan gembira, lelah, sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. 4. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita ini kemudian menjadi lebih hidup serta disampaikan dengan baik kepada para pendengar ataupun pembicaranya. Yang sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama yang kemudian menggunakan kata ganti aku atau saya atau kami sebagai sudut pandang jamak. Pada saat menggunakan sudut pandang orang pertama, kamu kemudian seakan-akan menjadi salah satu tokoh dalam suatu cerita yang sedang dibuat. Si pembaca juga akan merasakan melakoni setiap cerita yang dikisahkan. Sudut pandang orang kedua. Lazimnya pada suatu karya sastra umumnya menggunakan jenis sudut pandang persona pertama serta sudut pandang persona ketiga. Secara faktual, jenis sudut pandang dalam cerita orang kedua sendirinya hanya menjadi selingan. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis, pemakai bahasa. Lantas ada beberapa gaya bahasa dalam bahasa Indonesia. Dikutip dari buku Mengenal Gaya Bahasa dan Peribahasa oleh Ami Susanti Oktavia
Gaya bahasa juga diartikan sebagai pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur dan menulis. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Sini saya juga akan membacakan kaidah kebahasaan teks anekdot. Menurut Pardiono 2017, teks anekdot umumnya menggunakan kalimat deklaratif dan pernyataan kausal pada bagian abstrak. Penulisan anekdot harusnya memperhatikan kaidah penulisannya. Kemudian, kalimat langsung. Banyak menggunakan kalimat langsung yang bervariasi dan kalimat-kalimat tidak langsung. 2. Pengamatan nama tokoh utama atau orang ketiga tunggal. Pengamatan ini dapat disebutkan secara langsung nama tokoh fiktualnya, tokoh yang disamarkan atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Keterangan waktu, misalnya kemarin sore ini, suatu hari, ketika itu. 4. Kata kaisan atau konotasi adalah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya. Kata ini dapat berupa ungkapan ataupun peribahasa. 5. Majas sindiran. Majas sindiran adalah kata-kata berkias yang menyatakan sindiran atau meningkatkan kesan dan pengaruhnya terhadap pendengar atau pembaca. Majas sindiran memiliki tujuan untuk menyindir atau mengkritik suatu hal. Majas sindiran ironi. Ironi adalah majas yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud menyindir. Majas sindiran sinisme. Majas sinisme merupakan pengguna perumpamaan yang menunjukkan suatu dengan sangat berlebihan daripada yang seharusnya. Gaya bahasa yang digunakan dalam majas sinisme cenderung kasar, lugas, terbuka, dan negatif. Majas sindiran sarkasme. Majas sindiran sarkasme adalah suatu acuan yang lebih kasar dari ironi yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Tak hanya lebih kasar dari ironi saja, namun majas sarkasme merupakan majas yang paling kasar dalam majas sindiran. Konjungsi penjelas atau penerang seperti bahwa hal ini karena berkaitan dengan pengubahan dialog dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. 7. Kata kerja material. Dalam bahasa Indonesia terdapat berbagai jenis kata kerja, namun digunakan dalam kaidah kebahasaan teks anekdot hanya suatu, yaitu kata kerja material. Kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata yang menyatakan suatu yang dipikirkan atau dirasakan seseorang tokoh. Konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat merupakan kata penghubung yang menyatakan sebab akibat seperti demikian, oleh karena itu, maka, sehingga. 10 kalimat imperatif, 11 kalimat seru, 12 konjungsi temporal, 13 kalimat retoris. Sekian dari saya. Om Swastiastu.
Perkenalkan, nama saya Anak Agung Bagus Granandia dari kelas 10-9 nomor absen 4. Saya di sini untuk melanjutkan pemaparan materi teks anekdot kelompok nomor undi 6. Yang selanjutnya ada manfaat dari teks anekdot. Teks anekdot itu memiliki manfaat yang tidak sebatas untuk menghibur pembaca saja, tapi juga bisa untuk menyampaikan pesan-pesan atau makna yang ada di dalamnya dengan cara yang ringan dan mudah dipahami oleh pembaca. Cerita-cerita dalam teks anekdot juga sering membuat pembaca berpikir, tertawa, dan memikirkan aspek-aspek kehidupan yang sering ada di dalamnya. Lalu selanjutnya manfaatnya ada meningkatkan keterampilan berbahasa, karena dalam teks anekdot terdapat banyak kata, frasa, dan kalimat yang tidak biasa, sehingga bisa membantu pembaca untuk meningkatkan kosakata mereka. Jadi dalam keseluruhannya membaca teks anekdot bisa juga menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan keterampilan bahasa, baik itu kosakata, tata bahasa maupun sintaksis. Lalu selanjutnya ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Karena dengan membaca teks anekdot, pembaca juga dapat belajar dari pengalaman orang lain yang ada di dalam teks anekdot itu dan mengembangkan kemampuannya untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat kesimpulan atas suatu peristiwa yang terjadi. Teks anekdot juga sering mengandung pesan moral atau filosofis yang dapat membantu pembaca untuk mempertimbangkan pandangan hidup yang berbeda. Selanjutnya ada menambah kosakata dan memperbaiki struktur kalimat. Karena dalam teks anekdot terdapat banyak kosakata dan struktur kalimat yang berbeda dan jarang ditemui dari kehidupan nyata, jadinya pembaca bisa mempelajari kosakata dan struktur kalimat yang ada dalam teks anekdot itu dan memperbaiki atau menggunakan hal-hal baru itu dalam meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Lalu yang keempat bisa memperluas wawasan dan membantu membangun empati. Teks anekdot sering mengandung cerita-cerita yang menceritakan kehidupan orang lain dan pengalaman mereka. Jadinya saat membaca teks anekdot, pembaca bisa terbawa oleh cerita mereka dan ikut merasakan emosi dan perasaan yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita itu. Hal itu juga dapat membantu pembaca memahami, menghargai perasaan dan perspektif orang lain atau sudut pandangnya. Dengan begitu bisa membangun wawasan melalui empati pembaca. Melalui empati pembaca bisa juga menjadi lebih toleran dan terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di sekeliling mereka. Setelah itu ada perbedaan antara teks anekdot dan teks humor. Menurut KBBI, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya berisi orang-orang penting atau terkenal. Sedangkan itu teks humor adalah sesuatu yang lucu, yang menggelikan hati, kejenakaan, atau kelucuan. Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita lucu yang berisi pesan berupa kritik dan sindiran sosial terhadap peristiwa-peristiwa sosial saat itu untuk menghibur pembaca. Sedangkan itu humor adalah teks yang bersifat lucu dan menghibur, dan isinya hanya hiburan, tidak ada pesan yang disampaikan pembacanya. Perbedaan teks anekdot dan humor bisa dilihat dari aspek ide, komunikasi, isi, makna tersirat, dan bentuknya. Yang pertama ada ide ceritanya. Ide cerita teks anekdot berasal dari peristiwa nyata, kalau teks humor berasal dari
rekaan atau imajinasi pembuat. Yang kedua ada isi teks anekdot berisi tentang masalah tokoh yang menyangkut orang banyak, sedangkan teks humor berisi masalah kehidupan sehari-hari atau masalah umum. Fungsi komunikasi teks anekdot bertujuan untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara halus, sedangkan teks humor hanya bertujuan untuk menghibur pembaca saja. Lalu yang kelima ada makna. Makna tersirat teks anekdot mengandung makna tersirat untuk disampaikan kepada pembacanya, sedangkan pada teks humor tidak ada makna tersirat yang disampaikan. Selanjutnya ada bentuk. Bentuk dari teks anekdot memiliki struktur berupa abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Sedangkan teks humor tidak memilikinya karena teks humor itu strukturnya lebih bebas dan tidak dibatasi oleh aturan. Selanjutnya ada contoh teks anekdot dengan judul Maling Sandal. Yang pertama bagiannya abstraksi. Pada suatu pagi, Arya sedang makan soto di warung makan kesukaannya. Setelah kenyang, Arya pun bergegas untuk segera pergi pulang. Bagian kedua ada orientasi. Di tengah perjalanan pulang, Arya mengalami kecelakaan, keserempet oleh sepeda motor yang ugal-ugalan. Karena kecelakaan itu, sandal Arya pun putus. Arya pun terpaksa berjalan kaki tanpa memakai sandal ke rumahnya. Karena rumahnya jauh, ia pun pergi ke toko terdekat untuk membeli sandal, tapi uangnya tidak cukup. Setelah itu ada bagian krisis. Karena uangnya yang tidak cukup, Arya pun mempunyai niat untuk mencuri sandal yang ada di masjid yang letaknya dekat dengan dia dan tokonya. Sambil dia duduk di teras masjid, dia memperhatikan setiap orang yang masuk ke masjid untuk melihat sandalnya. Jadi saat targetnya sedang beribadah, ia pun langsung mengambil sandal yang diincarnya. Setelah itu Arya pun, karena aksinya berjalan dengan lancar, Arya pun mendapatkan sandal yang dicurinya, yang merupakan sandal terbaik di masjid itu. Tapi tidak diduga sang pemilik sandal tahu bahwa Arya mencuri sandalnya. Pemilik sandal langsung teriak dan mengejar Arya. Karena Arya perutnya buncit, dia pun tidak bisa berlari dengan kencang, sehingga dia pun tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, Arya divonis dengan pasal pencurian dan kasusnya disidangkan 1 minggu setelah itu. Sialnya bagi Arya, hal sepele itu bisa membuatnya terseret ke meja hijau. Ya, lalu bagian selanjutnya ada reaksi. Hari persidangan pun telah tiba. Arya duduk di kursi tersangka dengan wajah tertunduk. Hakim pun berkata, "Baiklah Arya, umur 24 tahun telah terbukti mencuri sandal seharga 30.000. Dengan ini Anda dihukum 5 tahun penjara." Tok. Arya pun berkata, "Loh, Pak, ini tidak adil. Mengapa hukuman saya lebih berat daripada para koruptor?" Lalu bagian selanjutnya ada koda. Kemudian hakim pun memberi penjelasan ke Arya bahwa dia mencuri sandal yang merugikan satu orang seharga 30.000 rupiah, sedangkan koruptor mencuri uang 2 miliar yang merugikan 200 juta rakyat. Jadi kalau dihitung, koruptor hanya merugikan 10 rupiah setiap rakyat Indonesia. Jadi kerugian yang dilakukan oleh Arya itu lebih besar daripada yang dilakukan oleh para koruptor. Jadi pesan menyindir yang ada dalam teks ini adalah tentang koruptor yang kasus korupsinya itu
banyak dipotong masa tahanannya. Jadi pejabat-pejabatnya itu melakukan kasus korupsi dan masa hukumannya itu diringankan karena mereka itu orang yang punya power. Sedangkan rakyat biasa yang kejahatannya tidak seberapa diberi hukuman yang kadang lebih berat daripada koruptor yang telah merugikan rakyat dan negara. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.